Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pabrik plastik di Kabupaten Sukoharjo ludes dilalap api. Puluhan rumah di Kabupaten Cilacap dan Temanggung rusak diterjang puting beliung. Bahkan sejumlah rumah roboh rata dengan tanah. Sejumlah pria yang mengadang bus wisata di Kabupaten Purbalingga ditangkap polisi. Kita ke informasi pertama, sebuah pabrik plastik di Desa Grogol, Kabupaten Sukoharjo ludes dilalap api Minggu pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dalam pabrik plastik di Desa Grogol, Sukoharjo Minggu pagi. Petugas pemadam gabungan Sukoharjo dan Solo Raya berjibaku memadamkan sumber api. Namun banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke seluruh bagian pabrik. Besarnya kobaran api membuat seluruh isi pabrik ludes, termasuk mesin dan bahan biji plastik dan plastik siap pakai. Menurut keterangan penjaga pabrik, kebakaran terjadi pukul 4 dini hari. Api pertama kali terlihat dari bagian tempat produksi. Jam 4. Itu dari ruang gudang sebelah mana, Pak? Depan ini kan tertutup. Yang tidak atas itu kena air. Tapi setelah hampir setengah 5 itu bau plastik terbakar. Polisi mengumpulkan sisa barang terbakar untuk mengungkap penyebab pasti pabrik plastik ini terbakar. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Bencana angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah di Kabupaten Cilacap dan Temanggung. Bahkan sejumlah rumah di Cilacap roboh rata dengan tanah karena tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang Desa Bantar di Kecamatan Wanareja, Cilacap Sabtu siang. Kencangnya tiupan angin menyebabkan atap belasan rumah berterbangan dan tiang penyangga dari kayu dan bambu patah. Bencana ini sempat membuat warga panik menyelamatkan diri. Tercatat ada puluhan rumah yang mengalami rusak berat dan ringan. Bahkan 4 rumah rata dengan tanah karena tertimpa pohon tumbang. Rata-rata rumah yang roboh terbuat dari kayu dan bambu. Tim BPBD bersama warga bergotong royong membersihkan puing dan menyingkirkan batang pohon yang menimpa rumah. Untuk di Dusun Babakan ada 7 titik, ya, terus di Dusun Tragasel ada 2, di Dusun Buntu ada 2. Jadi totalnya ada 11 rumah yang. Beruntung bencana ini tak sampai jatuh korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Temanggung, karena angin puting beliung merusak puluhan rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Dari video amatir warga, angin puting beliung merusak atap rumah warga di Desa Gilingsari, Kecamatan Temanggung. Di tempat terpisah, kencangnya tiupan angin puting beliung menghempaskan seluruh atap satu rumah. Untuk mencegah jatuh korban jiwa, tim BPBD gabungan bersama warga menurunkan atap yang nyaris jatuh agar tidak menimpa warga. Untuk kerusakan akibat dari angin itu ada di Kecamatan Bulu, itu sekitar 15 rumah yang terdampak itu. Terus yang di Kecamatan Kandangan ada 3. Selain di Kecamatan Temanggung, puting beliung juga menerjang Kecamatan Bulu dan Kandangan. Di Kecamatan Bulu terdata ada 15 rumah rusak, sedangkan di Kecamatan Kandangan ada 3 rumah. Kerusakan rata-rata terjadi pada atap rumah. Mardianto dan Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Cilacap dan Temanggung. Sementara di Kabupaten Klaten sejumlah bangunan dan pabrik pupuk rusak dihantam angin kencang. Dari video amatir warga, angin kencang disertai hujan deras merusak atap rumah, pabrik pupuk dan kandang ternak. Atap yang rata-rata terbuat dari seng berterbangan tertiup angin kencang. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Petugas BPBD bersama warga bergotong royong membersihkan puing atap dan mengevakuasi batang pohon.
ini yaitu rumah penduduk kena angin, atapnya langsung balik ke dalam semua, hingga besok pagi dari Pak Kepala Desa mau diperbaiki dari desa sendiri. Ada kandang juga Pak yang rusak Pak? Untuk kandang hewan, Iya. kandang hewan yaitu di daerah Prambanan. Banjir yang merendam desa Minto Basuki di Kabupaten Pati belum juga surut. Sejumlah rumah tampak kosong ditinggal mengungsi oleh para pemiliknya. Hampir 3 bulan sejak akhir Desember lalu, desa Minto Basuki di Kecamatan Gabus, Pati masih terendam banjir. Meski banjir sebenarnya berangsur surut, namun genangan masih tinggi. Di Dukuh Jerakah misalnya, ketinggian banjir dalam rumah mencapai 40 cm. Sedangkan di jalan ketinggiannya mencapai 25 cm. Di Dukuh ini sebanyak 63 rumah masih terendam banjir. Sebagian rumah tampak kosong ditinggal mengungsi oleh pemilik. Mereka memilih mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat yang berada di luar desa. Ya seperti inilah sampai lama, hampir 3 bulan. Ini kelihatan banyak rumah kosong di mana Pak? Sebagian belum balik yang mengungsi. Itu rata-rata ngungsi di mana Pak? Di rumah tempat para pemilihnya yang di daratan-daratan itu. Air sudah mulai surut. Untuk per hari itu sekitar 5 cm. Untuk daerah yang masih tergenang, rumah-rumahnya itu di wilayah RT di RW 1 dan RW 2. Sebelumnya, banjir merendam desa Minto Basuki dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir dipicu intensitas hujan tinggi sehingga sungai Silugonggo meluap ke permukiman. Data BPBD Pati menyebut banjir masih merendam 8 desa di 3 kecamatan, yakni Sukolilo, Gabus, dan Juwana. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Kota Tegal merazia lapas kelas 2B Brebes Sabtu malam. Razia untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas. Warga binaan lapas kelas 2B Brebes tidak menduga petugas gabungan BNN Kota Tegal merazia tengah malam. Sejumlah warga binaan tampak terkejut dengan kehadiran petugas. Agar semua terdeteksi, petugas menggeledah seluruh blok lapas dari kamar tidur, lemari, hingga kamar mandi. Petugas terbagi dalam 3 kelompok sehingga seluruh sisi lapas bisa digeledah. 2 jam razia berlangsung, petugas tidak menemukan narkoba. Namun, petugas menemukan sejumlah senjata tajam seperti cutter dan garpu yang sudah dimodifikasi jadi senjata tajam. Barang-barang yang seperti ini tidak boleh. Ini gelas, karena gelas ini kaca. Ini bisa kalau digunakan untuk menyerang bisa, yaitu dipecahkan melukai. Ada beberapa yang selundupan juga ada, yaitu karter ini tadi. Katanya barangnya kecil tapi ini juga berbahaya. Razia diharapkan bisa mencegah peredaran narkoba di dalam lapas. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. 2 remaja di Kabupaten Pemalang ditangkap polisi karena menyediakan tempat prostitusi online di tempat indekos. Modus kejahatan kedua remaja menurut polisi tergolong baru. 2 remaja RM dan ZA dibekuk Satuan Reskrim Polres Pemalang Sabtu siang. Mereka menjalankan bisnis prostitusi online dengan menyediakan jasa tempat prostitusi di tempat indekos. Mereka menyewa sejumlah kamar indekos di wilayah Comal yang ditawarkan melalui media sosial. Menariknya, sewa kamar yang ditawarkan untuk kencan kilat. Harga kamar per jam Rp35.000. Dalam sehari mereka bisa mengantongi uang sebesar Rp300.000. Aksi pelaku mulus karena indekos ditinggal pemilik. Aksi kedua pelaku terbongkar atas laporan warga karena curiga banyak pasangan keluar masuk kamar kos. Laporan warga kemudian terkonfirmasi saat polisi menggerebek dan menemukan 4 pasangan bukan suami istri. Kejadian tersebut, kedua tersangka yang kita sangkakan pasal 296 KUHP yang ancaman pidananya selama-lamanya 1 tahun dan 4 bulan. Ini pasal spesialis, bisa kita